Selamat datang di pembelajaran MOOC Sinau Bareng. Pastikan tidak ada benda-benda berbahaya di sekitar Anda, seperti minuman atau benda-benda tajam lainnya yang bisa mengganggu keamanan dan kenyamanan Anda dalam belajar. Apa kabar hari ini? Tema pembelajaran hari ini adalah perhitungan angka kredit untuk karya ilmiah. Tujuan dari pembelajaran kali ini, peserta bisa mengetahui syarat angka kredit untuk kenaikan pangkat tertentu, dan jenis-jenis publikasi juga keperluannya untuk kenaikan jabatan maupun untuk perolehan angka kredit. Durasi dari pertemuan ini adalah 2 jam pelajaran. Materi ini merupakan materi rangkaian dari MOOC Sinau Bareng. Syarat angka kredit pada jabatan-kejabatan telah ditentukan oleh Peraturan Menteri. Untuk guru pertama golongan ruang 3A, ke jabatan guru pertama golongan ruang 3B, membutuhkan sub-unsur pengembangan diri sebanyak 3. Sedangkan untuk guru utama golongan ruang 4D ke guru utama golongan ruang 4E, membutuhkan sub-unsur pengembangan diri sejumlah 5 dan sub-unsur publikasi ilmiah atau karya inovatif sejumlah 20 angka kredit. Berdasarkan bobot angka kredit, maka jika seseorang menulis karya bersama, pembagian angka kredit sebagai berikut. Jika ada 2 orang menulis karya ilmiah bersama, maka penulis utama mendapatkan 60% angka kredit, kemudian penulis pembantu 1 mendapatkan 40% angka kredit. Jika penulis karya ilmiah tersebut ada 3 orang, maka penulis utama mendapatkan 50% angka kredit, dan penulis pembantu 1 mendapatkan 25% angka kredit, penulis pembantu 2 mendapatkan 25% angka kredit. Begitu seterusnya, jika penulis berjumlah 4 orang, maka penulis utama adalah 40% angka kredit. Selanjutnya, penulis pembantu 1, penulis pembantu 2, dan penulis pembantu 3 mendapatkan bagian 20% angka kredit. Kebutuhan publikasi dan jenis-jenis publikasi pada tiap jabatan ke jabatan untuk memenuhi jumlah angka kredit sub-unsur karya ilmiah yang dibutuhkan, atau jenis publikasi ilmiah atau karya inovatif yang wajib ada. Sebagai contoh, dari jabatan guru pertama golongan ruang 3B ke jabatan guru muda golongan ruang 3C, maka membutuhkan jumlah angka kredit sebanyak 4. Jika membuat sebuah publikasi ilmiah atau karya inovatif, maka bebas memilih jenis karya publikasi ilmiah dan karya inovatif. Artinya, kita bisa melakukan publikasi pada tulisan-tulisan ilmiah seperti artikel, jurnal, maupun artikel ilmiah yang diakui. Sedangkan jika kita lihat pada jabatan guru utama golongan ruang 4D ke jabatan guru utama golongan ruang 4C, membutuhkan jumlah angka kredit sub-unsur publikasi ilmiah dan atau karya inovatif sebanyak 20 angka kredit. 20 angka kredit ini ditunjukkan dengan minimal terdapat 1 laporan hasil penelitian dan 1 artikel yang dimuat di jurnal yang ber-ISSN dan 1 buku pelajaran atau buku pendidikan yang ber-ISBN.
Kegiatan pengembangan keprofesian berkelanjutan yang menjadi sub-unsur yaitu melaksanakan pengembangan diri. Contohnya adalah mengikuti diklat fungsional, kemudian melaksanakan kegiatan kolektif guru. Sub-unsur berikutnya adalah publikasi ilmiah, yaitu membuat karya tulis ilmiah, mempublikasikannya, dan membuat hasil penelitian, melakukan tinjauan ilmiah, membuat buku, membuat modul, dan sejenisnya. Karya inovatif berbentuk teknologi juga boleh dikembangkan oleh seorang guru untuk menjadi sub-unsur. Bahkan kegiatan-kegiatan dalam forum ilmiah juga dianggap sebagai capaian dalam pencapaian angka kredit. Bisa kita lihat bahwa jika seseorang menjadi narasumber pada seminar atau lokakarya ilmiah, maka mendapatkan angka kredit 0,2. Sedangkan untuk angka kredit publikasi gagasan ilmiah, sebagai contoh, berupa buku yang diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional, atau ada pengakuan dari BSNP, maka perhitungan angka kreditnya adalah 4. Sedangkan artikel ilmiah yang telah dimuat di jurnal tingkat nasional mendapatkan angka kredit 3. Jika kita bisa membuat best practice, maka best practice di bidang pendidikan, formal dan pembelajaran pada satuan pendidikan mendapatkan perhitungan angka kredit sebanyak 2. Angka kredit pada tulisan ilmiah populer berada pada angka 2. Sedangkan angka kredit pada tulisan populer yang diakui atau berada pada tingkat kabupaten mendapatkan angka kredit 1,5. Angka kredit untuk gagasan ilmiah best practice di dalam pendidikan formal adalah 2. Dan selanjutnya, sesuai dengan tingkatan, ada angka kredit untuk artikel gagasan ilmiah best practice yang telah dimuat di jurnal yang tidak terakreditasi mendapatkan angka kredit 1,5. Jika kita bisa membuat buku teks pelajaran yang lolos penilaian oleh BSNP, maka angka kreditnya adalah 6. Tapi, jika kita bisa membuat buku teks pelajaran yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN, mendapatkan angka kredit 3. Dan kita bisa menulis buku teks pelajaran yang dicetak oleh penerbit tapi belum ber-ISBN, akan mendapatkan angka kredit 1. Sebuah modul atau diklat juga bisa dihitung angka kreditnya. Jika modul tersebut diterapkan di tingkat provinsi, maka mendapatkan angka kredit 1,5. Mari kita lihat perbedaan isi buku pelajaran dan buku dalam bidang pendidikan. Buku pelajaran berisi pengetahuan untuk bidang ilmu atau mata pelajaran tertentu. Sedangkan buku dalam bidang pendidikan berisi pengetahuan yang terkait dengan bidang pendidikan. Begitupun penulisnya. Penulis buku pelajaran adalah guru atau kelompok guru yang bertugas dan atau berkemampuan terhadap isi buku. Sedangkan buku dalam bidang pendidikan, penulisnya adalah guru atau kelompok guru yang berkemampuan terhadap isi buku, tapi tidak harus bertugas. Angka kredit untuk buku dalam bidang pendidikan yang dicetak oleh penerbit dan ber-ISBN adalah 3. Angka kredit buku hasil karya terjemahan adalah 1. Sedangkan jika kita membuat buku pedoman guru,
kita bisa mendapatkan angka kredit 1,5. Angka kredit untuk teknologi tepat guna dengan kategori kompleks adalah 4, sedangkan untuk kategori sederhana adalah 2. Angka kredit untuk karya seni dengan kategori kompleks adalah 4, sedangkan untuk kategori sederhana adalah 2. Sebagai syarat kenaikan golongan 4A, kita bisa menulis buku yang diterbitkan ber-ISBN dan diedarkan secara nasional atau pengakuan dari BSNP. Semoga pembelajaran hari ini bisa memotivasi peserta semuanya untuk belajar lebih mendalam lagi. Terima kasih, selalu semangat mempelajari materi-materi di MOOC Sinau Bareng Jateng. Sampai jumpa.